Oke ya, malam hari ini temanya apa, Mang? Haji Mabrur. Haji Mabrur. Nah, mungkin prolognya bisa sedikit disentil biar malam hari ini nanti ketika Ustadz sudah rawuh, sedikit-sedikit kita sudah bisa mengupas tema tersebut. Apa nih? Temanya apa? Hari ini temanya Haji Mabrur. Haji Mabrur. Nah, ya. Kenapa Haji Mabrur? Soalnya kan belum pelajaran. Kenapa harus soal? Gimana? Wah, lagi. Ayun, kenapa? Ya gimana? Ya, kenapa Haji Mabur? Kenapa Haji Mabur? Ya. Ya, sekarang Soalnya kan hajinya ya lanjut. kan berangkatnya naik pesawat. Nah, itu tepat ya. Malam hari ini Mbak Anissa sedikit ada gangguan untuk saya ya. Terlalu cantik sih. Astagfirullahaladzim. Apa salah? Enggak sih, enggak salah. Karena? Ya, ingat umur aja. Oh, begitu umur Bud. Ingat umur Bud ya apa Bud? Gak salah. Oh, kan iku ingat umur ya apa? Coba mungkin bisa dibaca temanya yuk. Atau belum? Nggak usah dulu karena sudah ada mobil di depan kita. Tepuk tangan dong buat mobil kita di depan ya. Tepuk tangan. Langsung saja beliau. Ya, oke kita berdiri aja langsung. Dan nggak usah kata istirahat-istirahatan ya. Kang Habib, selawati. Betul, selawati boleh. Silakan Kang Habib ya. Teman-teman Tombaters yang berbahagia dan dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa, di belakang kita sudah hadir dua pendiri Santren Delik yang baru saja pulang haji, dan juga beliau Ustadz Dr. Fahrudin Ajis sudah siap diri untuk mengisi nobat malam hari ini. Mari kita sambut beliau Haji Ikhwan Saifullah dan Haji Agung Kurniawan beserta Dr. Fahrudin Ajis untuk bisa duduk di tempat yang telah tersedia dengan diiringi sholawat. Hadirin untuk bisa dimohon berdiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Terima kasih, kami persilakan duduk kembali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wow, hari ini seperti kita di Arab. Arab patingguna buat saya. Hidung saya masih pesek. Kalau yang di sebelah sana masih mencung. Saya mancung. Mencung. Kalau Anissa, lumayan bangir. Kalau yang di belakang-belakang, wah, nggak mau dikomentar. Nanti kita dosa. Beliau baru pulang dari tanah Arab, nanti takutnya kita nggak dapat berkah manfaatnya. Betul. Dan dulur, kita ingin dengar prolognya yang akan dibaca oleh Nisa sesuai dengan tema Haji Mabur. Monggo. Nongkrong tobat Haji Mabrur. Di zaman now ini, untuk menjadi Haji Mabrur perlu melalui proses yang namanya Haji Mabur terlebih dahulu. Perlu ada proses terbang dari tanah Nusantara ke tanah para nabi. From Mabur to Mabrur. Tidak cukup sekedar niat, ada kombinasi niat, tekad, ragat, dan fisik yang kuat. Bagaimana menjadi niat agar tidak pritil neng tengah dalan?
Dan kita akan mendapatkan update terbaru dari Tanah Nabi-Nabi perihal hal-hal magic apa saja yang dialami saat bertemu ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini Nisa. Kenapa sih pritil ya? Kata orang Jawa tulen itu mengatakan enggak pritil, enggak, pritil. Pritil. Pritil, doto sawala padha jaya ngomoga botho. Nah, pakai to ya. Pritil. Ya, nyaya jodopo noto gogomo. Nah, ini bahasa diwale. Ono sora sungsang. Nanti kalau ketemu nanti kita ngopi bareng Kang ya, kita bahas mitologi. Kenapa harus pritil? Tapi sarannya tidak hanya itu saja tadi, dulur. Tentunya jenengan adalah Muslim dan Islam. Berangkat ke Baitullah seperti yang dia wah iklan ini. Ini orang hijrah nih Kang. Beliau dari saking telatah Palembang. Nah, matur nuwun Mas. Rambutmu nyilak nah. Kenapa harus pritil Kang? Dan ini saya ingin langsung saya pasrahkan atau bareng-bareng kita hajar bareng-bareng. Ini yang putih-putih ini perlu diajar ini. Beliau ini kelihatannya kita soleh, padahal kita ini yo aku ngerti asal usulnya kita ini ora soleh banget. Sing soleh nang ngarepan kayak monggo ikut. Jenenge Pak Soleh. Nah, maka malam hari ini biar beliau nanti menceritakan detailnya dan kita ingin tahu fatwa yang terindah adalah dari Kang Haji sendiri. Saya pasrahkan jenengan karena jenengan moderator ya. Monggo Dek Nisa pantas jadi suaminya dia, istrinya dia. Wes to. Iya wes. Kowe rasa melu-melu yo wes. Ya, aku ra Ayo melu-melu, Dek. ya. Silahkan Ustadz Dr. Fahrudin Aziz LC waktu dan LC ini biasanya kulino nyanyi-nyanyi nang kono kae lho. salah. Sekian lama ke LC. Itu senengane Kang Gun. Mulai nakal ketok, aku seneng tuh. Monggo. Oh ya kajinya dulu ya. Aku pengen kajinya dulu. Pokoknya kajinya dari wah ini rada angel iki. Oh, Ustaz dulu. Monggo Kang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salatan wa salaman amma ba'd. Yang sangat-sangat saya hormati. Ini kalau dua suhu sudah duduk di depan ini nggak tahu ini isyarat alam apa ini. Yang saya hormati dan juga perkenankan saya punya panggilan yang juga sangat spesial, Mas Haji Ikhwan dan juga Mas Haji Agung dan juga seluruh punggawa-punggawa santren Delik semuanya yang hadir baik secara offline maupun online, dulur-dulur para tobaters di santren Delik ini, tentu ini satu kebahagiaan tersendiri. Ini pas saya lihat dari jauh, saya tadi bilang sama Mas Ikhwan ini kok ada saudagar dari Emirat, ini saudagar minyak ini kan. Cuman ini kurang kacamata ireng ini Mas Agung. Tentu ini satu kebahagiaan bersama karena saya masih ingat betul hari apa itu ketika Mas Ikhwan telepon dan kejutan sore-sore kita ngopi di rumah dan ternyata ada kabar yang sangat menggembirakan, berkesempatan untuk ziarah Makkah dan ziarah Madinah. Karena kalau saya pikir Mas Agung, Mas Ikhwan dan juga dulur-dulurku, haji itu persoalan panggilan. Jadi kalau haji itu persoalan panggilan itu sebabnya apa saja itu tidak usah dibahas. Ya, ada yang gara-gara tambah payu, ada yang gara-gara tanahnya kena tol, ada yang tiba-tiba dapat porsi, ada yang tiba-tiba dapat Lailatul Qadar, ya toh? Ada yang dapat biaya dinas dan sebagainya. Maka bagi saya ruang itu tidak perlu diperdebatkan karena haji itu bicara panggilan, maka Allah punya cara sendiri untuk bagaimana memanggil hambanya berkesempatan menjadi tamu Allah. Makanya tamu Allah itu sampai disebut secara khusus Dzuyufur Rahman. Mas Agung, Mas Ikhwan pasti di sana lihat di mana-mana itu ahlan wa sahlan Dzuyufur Rahman. Ya, selamat datang para tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Dulur-dulurku,
Tentu pada malam hari ini saya hanya ingin mungkin membuat satu refleksi tentang Haji Mabrur dan Haji Mabur tadi yang sampaikan Mbak siapa? Mbak Nisa. Mbak Nisa. Kalau kita bicara haji itu adalah panggilan, maka menurut beberapa ulama, apa yang menjadi sebab orang itu berangkat haji itu tidak perlu diperdebatkan sumbernya dari mana, jalannya dari mana. Karena kalau sudah panggilan, ya, orang dengan pendapatan yang mungkin di bawah rata-rata, tapi kalau Allah itu sudah manggil, ada satu kisah. Dulu ketika saya haji tahun 2003, ada kisah bagaimana seorang penarik becak itu bisa naik haji, hajinya itu haji plus, Mas. Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara dompet penumpangnya itu, orang yang habis naik becaknya itu ketinggal di jok becak. Tentu dengan kejujuran si tukang becak itu, lalu dompetnya dikembalikan dan sempat mendapatkan penolakan dari yang jaga pintu, Mas. Dikira meh ngemis atau gimana. Tapi kemudian setelah dia sampaikan, saya mau ketemu sama majikanmu karena dompetnya ini ketinggal. Akhirnya kemudian dipersilahkan masuk dan apa yang terjadi? Hari itu juga dia diminta KTP-nya. 2003 itu kan daftar haji enggak kayak sekarang ya, Mas ya. Hari itu juga dia didaftarkan ikut ONH+. Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara jujur mengembalikan dompet dari penumpangnya yang tertinggal di jok becak itu. Nah, dulur-dulurku, maka kalau kita kembali kepada bagaimana Allah itu memberikan pelajaran kepada kita tentang haji. Saya malah yang penasaran hari malam ini, saya kira itu saya jadi pendengar setia, hanya saya catatan-catatan kecil. Dan wah, ini narsum utamanya ini Mas Haji Ikhwan dan Mas Haji Agung ini. Dan nanti sebenarnya bagi saya yang inti beliau berdua lah. Kalau saya ini hanya pemanasan saja. Maka satu pelajaran penting tentang Haji Mabrur itu, kita lihat dari secara etimologi saja. Haji itu artinya adalah ziarah. Maka orang yang berangkat haji itu sebenarnya dia sedang diziarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya masih ingat sore itu, ketika kami bertiga dan satu kehormatan tersendiri, Mas Agung, Mas Ikhwan, ketika ngopi di rumah saya, meskipun saya tahu Mas Agung racian kopiku, saya itu coba sampean bisa bayangkan sopo sing rak ndredeg nyuguhno kopi kok karo bos kopi. Ini apa meneh memang rapate enak, aku delok gesturnya Mas Agung marake aku ndredeg ya. Wah, lah iki sing duwe kopi teko, lah saya ini kan ngaduk itu kan pokoknya asal ono banyu panas diaduk. Kalau kata Mas Agung kan dulu kan harus sekian derajat Celcius, harus sekian menit, ini dan sebagainya. Saya ndak, wis pokoknya ono kopi, ono gula diaduk kan begitu, Mas. Gue ngenak-ngenak rokok kalau kita berdua. Kalau Mas Agung kan nggak ngerokok. Apa itu? Satu, Allah itu ingin mengajarkan kita bagaimana menjadi insan kamil. Menjadi manusia yang memiliki good personality. Memiliki kepribadian yang baik. Maka kalau kemudian orang berangkat haji itu dengan berbagai ritual, dengan berbagai prosesi yang ada itu, sebenarnya itu adalah satu penempaan bahwa hari ini Mas Haji Ikhwan dan Mas Haji Agung ini sebenarnya ingin dilahirkan kembali oleh Allah dengan versi terbaru yang memiliki apa itu namanya? Memiliki kepribadian al-insan al-kamil. Manusia yang memiliki fitrah sebagai hamba Allah yang terlahir kembali, memiliki kesempatan kembali untuk kemudian menorehkan episode panjang kehidupan selanjutnya. Kita kupas dari yang pertama. Apa sebenarnya modal dari al-insan al-kamil? Saya agak
cepat saja snapshot nanti supaya saya nggak sabar dengar ceritanya Mas Ikhwan dan Mas Agung. Pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan orang yang berhaji untuk ihram. Ihram itu harus pakai baju. Harus pakai 2 lembar kain, tidak berjahit ya. Meskipun kalau kita bicara fikih kontemporer sekarang ini sudah mulai Mas. Ada sabuk ya, sabuk bagi orang yang ihram. Nyun sewu, bahkan kan kalau laki kan nggak boleh pakai celana dalam ya. Sekarang sudah mulai ada CD syar'i versi ihram. Nah, dan itu cari di Matahari kayaknya nggak ada itu. Itu limited edition itu. Adanya di mana? Custom Mas. Ya. Maka ihram ketika seorang laki-laki itu harus memakai kain 2 lembar berwarna putih. Sesungguhnya kemabruran haji itu ditentukan yang pertama adalah kemampuan kita untuk melepaskan keakuan kita. Mau presiden, mau menteri, mau bosnya IKSA, mau bosnya KNK, ya, mau bosnya Santren Delik, mau ketua partai, tapi kalau sudah ihram, maka 2 lembar kain berwarna putih membalut tubuh, memberikan satu pesan kepada kita bahwa nek pengen mabrur, maka kunci yang pertama adalah renungkan bahwa ihram itu mengajarkan kepada kita untuk memiliki good personality, orang harus melepaskan keakuan. Kan persoalan hidup kita ini kan seringkali datang karena kita memiliki keakuan. Ada orang karena dia menjadi tokoh masyarakat, akhirnya kemudian orang dilungguh nonong Arab produk muring-muring. Apa meneh pernah satu kejadian di salah satu desa itu ada acara, nama yang bersangkutan itu ndak mau maju gara-gara kajine nggak katut Mas. Lu kok mboten maju? Lah wong aku iki kaji wae antrene 10 tahun kok enak wae ora mbok sebut kajine ngoten niku. Maka ihram itu mengajarkan kepada kita lepaskan keakuan. Ketika dulur-dulurku ini belum berkesempatan dipanggil oleh Allah menjadi dhuyufur rahman, maka sesungguhnya ihram itu mengajarkan kepada kita, yuk tanggalkan keakuan kita, tanggalkan ananiyah kita, tanggalkan egoisme kita bahwa sesungguhnya kita terlahir tidak punya apa-apa dan kita sedang di-upgrade fitrah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, setelah ihram lalu kemudian pada tanggal 9 Dzulhijjah diminta untuk wukuf. Wukuf di Arafah, wukuf disuruh diam. Ya. Kalau kita kembali kepada sejarah yang namanya Arafah ini adalah sejarah bagaimana pertemuan Nabiullah Adam dan Sayyidatuna Hawa. Mas Ikhwan, Mas Agung, dulu Hawa dan Adam itu kan dipisah oleh Allah gara-gara apa? Memakan satu buah. Ada yang mengatakan itu buah tin, ada yang mengatakan itu buah zaitun, ada yang mengatakan itu buah anggur. Ya. Lupa kenapa kok seringkali disebut dengan buah khuldi. Khuldi itu bukan nama buah. Khuldi itu secara etimologi artinya adalah apa? Keabadian. Makanya Mas, orang yang makan buah itu maka dia abadi, nggak akan lapar, nggak akan haus, nggak akan ini. Itu kira-kira di dulno Indonesia itu bakul buah itu kira-kira kok gulung tikar itu. Ya. Jadi itu sebenarnya sebutan saja bahwa buah itu adalah buah yang memiliki keabadian dari sisi kenikmatannya. Begitu keduanya makan, lalu Nabiullah Adam diturunkan di India, Sayyidatuna Hawa diturunkan di Jeddah. Makanya Jeddah itu artinya Jeddah, nenek. Sebab disitulah sesungguhnya nenek kita bernama Mbah Hawa itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kemudian pertemuan Nabiullah Adam
Dan Siti Hawa itu terjadilah kemudian Arafah. Arafah itu adalah mengetahui, menyadari setelah kita menanggalkan egoisme kita, menanggalkan keakuan kita, maka kemabruran haji yang kedua adalah contohlah Nabi Adam, contohlah Ibu Hawa ketika mereka taubatnya diterima oleh Allah karena mau mengakui dosa yang dia lakukan. Padahal pada saat itu kalau dibuka di dalam tafsir Baghawi itu Nabi Adam itu sempat takut mas. Berada di India beberapa hari. Cuman kan dulu kan Sahruhan belum ada. Ya, Kuch Tai juga belum ada. Sayyidina Adam itu ada sendirian, gelap hingga akhirnya berdoa kepada Allah hingga dibimbing oleh malaikat Jibril sampai kemudian menuju ke Mekah itu. Maka kemabruran yang kedua setelah kita menanggalkan egoisme kita adalah yang kedua, iktiraf, pengakuan kita bahwa wukuf di Arafah, wukuf artinya berhenti, Arafah artinya mengetahui atau mengakui, maka kemabruran haji adalah ketika seseorang mampu menanggalkan egoisme dan dia mau mengakui apa sesungguhnya khilaf-khilaf yang dia lakukan. Pintu taubat Allah terbuka luas. Makanya Allah itu kan punya sifat ghafur, punya sifat ghaffar. Makanya ini urusan kali Gusti Allah itu dengan kira-kira kok asal gelem ngapura itu Gusti Allah itu bakal membuka pintu taubatnya. Ini urusan kalau menungso kira-kira gampang enggak, Mbak? Enggak kan? Kalau ada orang yang nyakiti sampean kira-kira kemudian mudah memaafkan apa tidak? Enggak. Oh enggak? Pengalaman ya? Sesuai. Oh sesuai. Mbak Nisa pernah mengalami? Pernah. Oh pernah. Sering? Alhamdulillah enggak. Oh alhamdulillah enggak. Orangnya datang enggak? Enggak. Oh enggak. Oh tahu, udah disisir tadi. Maka yang kedua, wukuf di Arafah, hentikan sejenak diri kita untuk mengakui dosa-dosa kita. Bahwa kita ini bukan siapa-siapa, dan yang kedua adalah lakukan pertaubatan bahwa ini adalah kesempatan kita untuk memperbaiki. Yang ketiga, setelah wukuf di Arafah apa yang terjadi? Yang ketiga adalah mabit di Musdalifah. Yang namanya mabit itu nginap, dan nginap itu di malam hari. Kenapa? Ketika malam hari adalah frekuensi di mana hubungan Allah itu dengan hambanya itu dalam hubungan yang terdekat. Makanya saya ingat mas, ketika tahun 2000 ketika saya umroh, itu kan kalau kami kantong-kantong mahasiswa kan tidak punya HP itu mas. Itu kira-kira SIM card tahun 2000 itu harganya berapa ya mas? Mungkin Mas Agung sama Mas Ikhwan sudah punya SIM card mungkin waktu itu. Sudah pegang HP ya? Apa? Nokia? Yang 3310? Oh Motorola ya? Motorola. Kalau Mas Ikhwan masih ingat pakai apa dulu? Enggak ingat sama sekali ya? Oh, Mas Agung ini kenangan, jangan-jangan masih ada di lemari ini mas. Saya masih ingat bahwa dulu nelpon dari Saudi itu, pakai Etisalat itu, saya nunggu malam karena apa? Karena pertama murah dan yang kedua bagus. Maka ketika orang itu mabit di Musdalifah, kita diberikan kesempatan oleh Allah. Malam itu adalah malam perenungan untuk kemudian bagaimana kita memperbaiki relasi vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ikhtiar batiniah itu perlu. Pak, apakah harus selalu sholat? Tidak. Wong dulur-dulurku para tobaters yang hadir malam hari ini, ketika sampean datang ke Santren Delik, kemudian meniatkan ini untuk silaturahim, meniatkan ini untuk targhib melu seneng kedatangan Mas Ikhwan dan Mas Agung, ikut seneng untuk tolabul ilmi. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita. Maka setelah ikhram, wukuf di Arafah, yang ketiga adalah kemudian mabit di Musdalifah, dan yang keempat, nah kalau Kang Tur sudah mendekat ini berarti sudah. Apa yang keempat? Yang keempat adalah melempar jumroh. Okay? Tapi enak ya Mas Ikhwan, Mas Agung ya, sekarang lempar jumroh itu kan temboknya kan panjang dan muter harus searah.
Jenengan bisa membayangkan tahun 2003 ya, kalau misalkan ada yang ikut secara live ini, dulur saya namanya Pak Cik Haris itu, dulu masih bentuknya tugu Mas. Dulu bentuknya masih tugu, dan orang kalau lempar itu kan habis ngambil batu itu di Musdalifah, kan kemudian Bismillah Allahu Akbar, ini kan simbol melempar setan. Tapi karena bentuknya kayak tiang PLN, lah ini rak patek titis, lo kan muter itu. Saya bayang no, teman saya Pak Cik Haris itu, ya Bismillah Allahu Akbar, ngantem situ, lah balik-balik karena waktu itu desek-desekan kan, desek-desekan di siang hari, balik-balik engkau pokoknya ketemu no Albek, udah puas-puas Albek ya Mas ya, ketemu no Albek, itu KFC-nya Saudi lah. Nanti ketemu di Albek, begitu saya ketemu di Albek, itu mata sebelah kanan tuh mendul merah begitu. Terus aku takut, lah napa Pak Cik kok sampean kok motornya mendul merah? Lah iya, lah wong kong lempar jumroh kok malah aku sing kantem kan. Ya. Sekarang sudah enggak. Sekarang tuh sudah temboknya pipih, enak dan aman sambil jalan satu arah kan begitu. Apa simbol kemabruran haji itu diupayakan dari mana? Kemampuan kita. Bukan hanya melempar, tetapi bagaimana kemudian kita mempersempit ruang gerak. Bagaimana kemudian kita dapat terjerumus ke dalam kemaksiatan. Makanya jangan melulu kemudian mencari kambing hitam bahwa setan itu bentuknya sing koyok kuntilanak gendrunda. Saya kalau yang biasa kajian di Santren Delik ketemu, saya selalu mengistilahkan bahwa setan itu sebenarnya kepribadian, bukan makhluk. Dan yang punya bakat itu, sebenarnya ya kita-kita ini juga punya bakat gitu loh. Makanya orang yang punya bakat setan itu kan bisa dari manusia, bisa juga dari jin. Gitu loh. Maka yang keempat, ya ini sekedar urun rembuk sama guru-guru saya, para suhu-suhu ini kan. Maka romyul jamarot, melempar jumroh itu sesungguhnya adalah kemauan kita untuk menekan potensi-potensi nafsu syaitoniyah kita, untuk kemudian kita berusaha menjadi. Dan yang terakhir, karena saya yakin bahwa yang jenengan tunggu ini sebenarnya ceritanya apa, saudagar-saudagar minyak kita ini ya. Yang terakhir tahallul. Ya, tawaf dulu. Apa tawaf itu? Tawaf itu mengelilingi. Sa'i itu berlari. Maka tugas kita sebenarnya di dalam menjaga atau mengupayakan kemabruran haji adalah bagaimana kemudian potret keteladanan dari Sayyidatuna Hajar ketika lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Kemarin waktu lari pernah kesundul sama kursi roda enggak Pak? Kayaknya lintasannya sekarang udah beda ya, sudah terpisah gitu. Karena zaman saya dulu itu sempat kesundul dari belakang begitu. Ya, luar biasa itu. Ini adalah simbol bahwa urip kudu wani melayu. Hidup harus mau berusaha. Tetapi di dalam usaha itu jangan melupakan semangat tawaf untuk tetap jenengan kembali di dalam 7 putaran itu, tetaplah kembalinya adalah mengelilingi Ka'bah, bahwa orientasi kita sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang terakhir, prosesi haji itu kemudian ditutup dengan tahallul. Tapi kayaknya dulu enggak gundul ya. Sempat gundul ya? Gundul total ya. Cuman enggak sempat diupload jadi story atau apa enggak? Rusak pasaran ya Mas. Ya, saya pengen membayangkan suhu-suhu kita ini gundul pelintis begitu. Kira-kira menarik lah Kang Dur? Kemarin udah diupload Kang. Oh, udah diupload, aku nggak ngirimin ke saya. Kan di grup kami punya sendiri, nanti guyonannya gitu. Itu grup sing opo anane lah pokoknya. Oh, apa aneh. Dan itu bukan enten tending aling-aling. Oh, enggak ada tedeng aling-aling ya. Tadi kalau yang diupload di Santren Delik itu masih ada tedeng-tedeng. Oh, itu tetap sing soleh-soleh. Sudah melalui filter kan ini ya. Betul. Yang terakhir tahallul. Apa tahallul itu? Gundul, nyukur bahwa kemauan dan kemampuan kita untuk mendapatkan kemabruran haji itu
adalah kemauan untuk berkorban, mengambil apa yang kita miliki untuk bagaimana menjadi investasi kita di akhirat, menjadi investasi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebenarnya Mas Ikhwan, Mas Agung, saya kembali kepada obrolan kita sore itu. Ngopi, kita ada 1 jam enggak ya? Ya, kira-kira sore itu ketika Mas Ikhwan dan Mas Agung ngopi, saya hanya menggarisbawahi satu. Yang dibutuhkan orang haji adalah good personality. Belajar dadi wong apik. Ojo sampai amrih ibadah-ibadah sunnah, sampai kemudian kita mengabaikan yang wajib. Menghormati sesama jamaah itu wajib. Memberikan ruang bagi jamaah yang lain itu wajib. Rebutan itu jangan sampai kemudian menyakiti sesama. Maka sekembalinya dari haji, inilah sesungguhnya yang dibutuhkan. Kemabruran haji adalah ketika kita mampu menjadi insan kamil, manusia yang memiliki kepribadian, yang memetik pelajaran dari mulai ikhram hingga kemudian tahallul. Inilah cara yang diberikan oleh Allah, satu formula tentang bagaimana Allah mengupgrade kembali seorang hamba yang pulang dari haji. Maka kembali fitrah. Semoga ini putih tidak hanya sekedar persoalan warna baju, tetapi saya yakin meskipun sependek yang saya tahu, Mas Ikhwan dan Mas Agung, kita doakan sepulang dari haji ini kiprah dan pengabdiannya untuk umat melalui jalur apapun termasuk Santren Delik betul-betul bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semua dan menjadi sumber dan kunci kemabruran beliau berdua. amin. Sugeng rawuh Mas Ikhwan, sugeng rawuh Mas Agung. Mugi-mugi nanti kita semua ketularan ditimbangi Amin, ya Allah, atas amin. tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ajis dan juga ya, Kang Udadi. Tapi sebelum ada Kang Agung dan juga Kang Ikhwan, satu tembang dulu. Monggo. Oke.